Pada kesempatan ini terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, rekan-rekan pers sekalian, menyampaikan informasi perkembangan politik di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya terdiri dari satu kota, 5 kabupaten. Ini provinsi termuda di Indonesia, dan DPD ini dibentuk setahun. Sekarang ini setahun kurang 2 bulan. Jadi DPD yang baru untuk mengawaki PDI Perjuangan di provinsi ini menyampaikan bahwa hasil pemilu kemarin PDI Perjuangan di Provinsi Papua Barat Daya ini bisa memperoleh 5 kursi dari 35 kursi yang direbut. Nomor 2 dari perebutan ini yang pertama Golkar, kemudian PDI, dan partai-partai yang lain. Kemudian dari 5 kabupaten, 1 kabupaten yang kita menang, kemudian 4 lainnya ini bagi rata dengan partai yang lain. Untuk rencana pilkada ke depan, kita harus bekerja sama dengan partai yang lain untuk mengajukan calon, baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota. Beberapa kader kita yang juga sudah mendaftar sebagai calon kepala daerah dan saat ini sedang diteliti oleh DPP untuk memberikan kepercayaan kepada siapa yang akan bertarung dalam pilkada ini. Kemudian melihat mungkin Papua ini Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti perkembangan situasi. Oleh karena itu kami juga berusaha untuk pelaksanaan ini harus berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang mendatangkan persoalan di kemudian hari. Karena kita melihat Papua ini sering sekali terjadi hal-hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Jadi kami juga dari DPD PDI Perjuangan berusaha untuk proses pilkada ini bisa berjalan dengan baik sehingga mendapat pemimpin yang amanah dan bisa menjalankan kepentingan negara di sana sehingga seluruh apa yang diinginkan oleh negara bisa berjalan dengan baik, menghindari hal-hal yang menimbulkan persoalan di Papua, khususnya Papua Barat Daya. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman media. Sebagai gambaran, PDI Perjuangan itu mendapatkan 20% suara di 142 kabupaten kota di 11 provinsi. Artinya di 142 kabupaten kota ini kita bisa mencalonkan sendiri. Di luar daripada itu kita akan membangun kerjasama dengan partai-partai yang lain. Pesan yang sama yang saya dapatkan dalam perbincangan kita pagi ini adalah pertama, jangan ada lagi peristiwa seperti Pilpres kemarin yang terulang. Jangan ada lagi kemudian aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan 1-2 calon yang lain. Biarlah kemudian pilkada ini memang yang diadu adalah kemampuan tim pemenangan masing-masing, kemampuan partai politiknya. Jangan kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biayai bersama-sama. Itu tidak fair. Kalau kemudian rakyat pendukung PDI Perjuangan, rakyat pendukung P3 dan sebagainya ikut membiayai gaji mereka, hidup mereka, ya berpihaklah untuk semua, tidak untuk 1-2 kelompok saja. Kita ingin pilkada ini menjadi pesta demokrasi yang sehat dan tidak menakutkan, di mana rakyat datang ke TPS dengan riang gembira, senang dan memilih dengan bebas tanpa intimidasi, di stop fasilitasnya, dikurangi
bantuan sosialnya dan sebagainya. Itu harapan kita sama-sama yang dapat saya simpulkan. Kalau teman-teman media ada yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa langsung tunjuk di daerah mana. Ini sebentar. 1, 2 ada lagi. 1, 2, 3 ya. Ini juga ada. Ya, selamat pagi, saya Naya dari CNN Indonesia. Buat Bang Adian sebagai Ketua Pemenangan Pilkada, pertama bagaimana cara Bang Adian menghadapi atau langkahnya, karena melihat banyak beberapa kader seperti kayak Bobi atau Gibran dan lain-lain yang udah pindah partai. Apa langkah untuk bisa memenangkan Pilkada di 2024? Kemudian untuk Pilkada DKI kan tidak ada ketua DPD di sini. Ada beberapa nama yang sudah muncul seperti Pak Andika Perkasa, kemudian juga ada Bu Risma, ada Pak Ahok. Ada 2 lagi yang memang belum disebutkan oleh PDIP begitu. Apakah ada salah satu nama di luar kader PDIP? Terima kasih. Ini pertanyaan buat saya. Tes. Apa, balik gitu, Pak. Ya, persiapan kita tentunya kita mau memilih pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan terbaik yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Akan ada banyak jutaan rakyat di setiap wilayah yang harus dipertanggungjawabkan kehidupannya, pendidikannya, secara sosial, kemampuannya dan sebagainya. Untuk itu kita menggunakan alat ukur yang objektif ya. Pertama, bagaimana menyeleksi para calon kepala daerah itu. Apa alat ukurnya? Kita lihat survei. Jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa. Misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah, menteri kah, segala macam, itu tidak menjadi pertimbangan utama kita. Pertimbangan utama kita adalah apakah rakyat menghendaki dia atau tidak. Nah kemudian kita akan melihat kemudian di beberapa wilayah partai-partai yang bersama-sama. Jangan sampai kemudian konflik pilpres dibawa sampai daerah. Daerah punya dinamikanya sendiri, daerah punya masalahnya sendiri, problematikanya sendiri, dan biarlah mereka berpikir untuk bagaimana memecahkan itu tanpa harus dikaitkan dengan proses pemilu sebelumnya. Saya mau kualitas demokrasi dalam pilkada jauh lebih baik dibandingkan kualitas demokrasi dalam pilpres kemarin. Kalau kemudian secara nasional kualitas demokrasi kita menurun, menurut banyak alat ukur lembaga-lembaga internasional, saya berharap daerah mampu menunjukkan bahwa mereka bisa berpolitik secara lebih dewasa dan lebih demokratis bahkan dari pemimpin-pemimpin nasionalnya sekalipun. Kira-kira sebegitu. Nanti kita akan membuat beberapa kriteria yang lain yang nanti tentunya akan kita serahkan pada DPP sebagai pertimbangan, tapi yang memutuskan bukan Adian, tetap DPP. Clear ya di situ ya. Oke, yang lain? Lu dari mana? Kompas, lu dari mana? Cewek, cowok, cewek ya. Siap, izin abang-abang, selamat siang, saya Vito dari kompas.com. Mau tanya pertanyaan pertama, tadi Bang Adian sebut pilpres sudah selesai, tapi ada banyak daerah di mana PDIP tidak bisa mengusung sendiri. Nah ini nanti apakah akan ada batasan partai-partai mana yang bisa diajak koalisi atau memang terbuka untuk semua partai, mungkin dengan Gerindra, Golkar, Demokrat atau mungkin PKS juga berpotensi untuk diajak koalisi di pilkada serentak nanti, Bang. Yang kedua, tadi soal pelanggaran kecurangan oleh incumbent. Tadi kan pesannya jangan sampai ada kecurangan seperti di Pilpres. Tapi bagaimana PDIP memastikan bahwa incumbent yang berasal dari PDIP sendiri, kepala daerah dari PDIP sendiri tidak mereplikasi cara-cara yang sama di pilkada serentak nanti. Yang ketiga, untuk Mas Ganjar sendiri apakah mendapatkan mendapatkan penugasan resmi khusus untuk di pilkada nanti? Itu aja, Bang. Kalau kepala daerah dari PDI Perjuangan kita dikontrol betul oleh partai ya untuk berlaku tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kemenangannya. Kira-kira seperti itu. Dan menurut saya jangan disamakan antara kekuasaan presiden dan kepala daerah dalam mengintervensi. Itu beda. Bobotnya beda, ruangnya beda, luasnya juga beda, kekuatannya juga tidak sama. Nah, kalau terkait dengan kepala daerah itu, kalau Pak Ganjar nanti tanya sama DPP, kita tidak ada kapasitas memberikan itu. Satu lagi tadi apa? Oh, gini. Kita bicara bangsa, kita bicara Indonesia, kita bicara bagaimana membangun bangsa Indonesia, dan itu tidak lepas dari
prinsip-prinsip dasarnya, ide-ide dasarnya yang kita rumuskan, kira-kira ideologinya. Selama dia bisa diajak bekerja sama dengan tujuan yang sama, berangkat dari ideologi yang sama, keberpihakan yang sama, tujuan yang sama, bermuara pada negara kesatuan yang sama dan sebagainya. Sampai hari ini kita terbuka untuk berkoalisi dengan Demokrat, Golkar, dan lain-lain dengan batasan tadi. Bahwa kita tahu membangun bangsa ini tidak mungkin sendirian. Nggak mungkin hanya PDI Perjuangan saja, tidak mungkin hanya Gerindra saja, tidak mungkin hanya Golkar saja. Kita belajar dari proses perjalanan bangsa ini akan menjadi besar, kuat, dan menjadi maju kalau seluruh rakyatnya, seluruh elemen-elemen bangsanya bekerja sama. Kira-kira seperti itu. Cukup? Cukup. Selamat pagi, saya Delvira dari Liputan 6. Izin bertanya ke Bang Adian, apakah PDIP akan ikut seperti partai lain menggait para artis untuk maju pilkada? Kemudian yang kedua kepada Bapak Rapidin Simbolon, untuk Sumut kan bisa maju sendiri ya Pak, apakah akan fokus menyalonkan calon internal? Kalau iya, bisa sebutkan beberapa namanya yang akan dipilih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya mengenai Pilkada Sumut. PDI Perjuangan memang bisa membawa sendiri calonnya. Sekarang yang mendaftar ke PDI Perjuangan sudah ada beberapa nama. Dari internal partai sudah ada, dari eksternal juga sudah ada. Bahkan dari internal ada Bapak Nixon Nababan, dari eksternal ada Bapak Edi Ramayadi, kemudian Ijek juga sudah nelpon saya, beliau nanti akan mengembalikan formulirnya setelah Rakernas. Beliau langsung nelpon saya dan welcome kita. Jadi ini kan dalam tahap penjaringan dan penyaringan. Nanti secara peluang dan secara kekuatan peta politiknya nanti akan kita sampaikan ke DPP, dan DPP nanti akan memutuskan siapa nanti yang akan kita usung. Kalau misalnya ada partai-partai lain yang bisa bekerja sama dengan kita welcome. Partai manapun itu, yang penting garis politik dan ideologi kita sama untuk membangun Sumut, ya. Jadi saya rasa ini akan dinamis, berkembang ke depan, dan kita akan mengikuti hari demi hari perkembangan politik di Sumatera Utara. Selebihnya saya sampaikan kepada Bung Adian. Terima kasih. Tadi apa tadi? Artis. Artis. Gini. Di PDI Perjuangan itu semua punya hak yang sama. Mau dia pengusaha, mau dia artis, mau dia latar belakang aktivis sama seperti saya dan teman-teman yang lain, di PDI Perjuangan semua boleh berkontestasi selama memang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh partai, secara ideologi, survei dan sebagainya. Kalau ada artis yang memang lebih baik dari Adian misalnya, ya nggak apa-apa. Itu loh, tidak ada yang katakan bahwa seorang pengusaha pasti lebih mampu dari artis, artis pasti lebih mampu dari aktivis, aktivis lebih hebat dari pengusaha, itu nggak ada. Yang kita akan uji adalah sejauh mana kemudian pemikiran-pemikiran dia, sejauh mana kemudian pemahaman dia terhadap ideologi, bagaimana dia melihat dan cita-citanya terhadap Indonesia ke depan seperti apa, dan bagaimana kemudian rakyat melihat dia. Karena pada ujungnya mau seganteng apapun, secantik apapun, sewangi apapun, sehebat apapun gelarnya dan sebagainya, pilihan itu ada di tangan rakyat dalam pilkada kita nanti. Itu akan kita hormati betul. Untuk itu sekali lagi saya tekankan untuk teman-teman, disampaikan bahwa kita akan menolak segala bentuk intervensi kekuasaan yang menggunakan pajak rakyat untuk memenangkan salah satu calon. Pajak rakyat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, untuk pendidikan, untuk kehidupan yang lebih baik bagi rakyat, tidak untuk kepentingan calon-calon pilkadanya. Clear di situ ya? Kita sama-sama. Ada lagi? Kiri.
Oh, kanan sudah ya.